Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesediaannya untuk tetap hadir di majelis. Majelis. Kita kan masih tetap membahas tentang bagaimana teknik negosiasi menggunakan materi dari minggu lalu. Nah, ini menjadi sangat penting karena secara umum negosiasi itu ada yang menggunakan kata-kata asertif. Asertif ini adalah kata baru di dalam bahasa Indonesia. Jadi yang kita tahu itu sebenarnya di Indonesia cuma ada dua, pasif atau agresif. Nah, asertif ini baru di Indonesia. Asertif itu ada di antara pasif dan agresif, dia ada di tengahnya. Nah, ini menjadi agak heran kita. Kita cuma tahu yang ada itu orang Jawa bilang nerimo, uh, nurut, nah itu pasif. Ya. Terus ada lagi yang orang model seperti orang Madura, orang Batak, agresif, nyerang terus. Tapi kita nggak tahu apa yang namanya yang ada di tengah asertif. Asertif itu adalah sikap di mana dia nggak nyerang, dia tidak melakukan apa namanya gerakan untuk menekan pihak lawan, cuman dia tetap bertahan pada pandangannya, bertahan pada prinsipnya, bertahan pada pendapatnya. Dia tidak nurut ke kiri, ke kanan, enggak, tapi dia iya, tapi begini maksud saya. Tanpa harus secara psikologis kelihatan dia melakukan tindakan untuk mengintervensi. Penjelasan lebih lengkapnya bisa dilihat di video yang ada di materi kuliah kita hari ini. Ya. Jadi itu yang secara umum membedakan antara pasif, agresif, dan di tengahnya asertif. Gitu. Ini sambil kita buka diskusi ya. Nah, Anda sudah nonton videonya belum? Itu dari kemarin udah saya posting. Udah ada yang nonton belum? Baunya sih belum nonton. Tapi silakan tolong ditonton karena itu cukup menarik. Dia membedakan mana pasif, mana agresif, mana asertif. Gitu? Nah, ini nggak bisa diminimal. Oleh karena itu saya tak share screen aja ya. Sorry. Kita lihat dulu. Nah, 3 jenis video ini penting. Kalau sikap dan perilaku asertif ini lebih ke arah teorinya. Oke. Kalau yang ini cara komunikasi ya ini dijelaskan lebih profesional. Tapi kalau bagaimana menjadi asertif dibicarakan seperti obrolan warung kopi, ini ada yang sedikit bagaimana menjadi asertif. Tiga-tiganya bagus untuk ditonton. Paling nanti tugasnya adalah, jadi menurut Anda apa yang membedakan antara pasif, agresif, dan tengahnya asertif? Kurang lebihnya seperti itu nanti akan jadi soalnya. Oke, nah, kita lihat lagi. Secara umum ini yang akan kita lakukan kalau kita melakukan teknik negosiasi. Ya, nanti kita bahas yang kemarin itu sudah ada kayaknya. Ya, nomor 1 dia tajam, ya, sabar.
adaptif, daya tahan, dia bisa bersosialisasi, dia punya konsentrasi tinggi, artinya nggak gampang terbawa skenario lawan ke kiri ke kanan, nggak ada kayak gitu. Artikulasi artinya pengucapan kata-katanya dilatih dengan benar, mulai dari omnibus law, remunerasi, bukan remunerasi ya, tapi remunerasi. Terus kemudian apalagi proprietorship, entrepreneurship. Kata-kata yang sebenarnya sulit tapi harus mulai coba dilatih. Nanti kalau ada skripsi ada kata-kata kayak uji heteroskedastisitas. Wah, itu biasanya kepleset-pleset. Uji heteroskedastisitas. Saya aja kadang-kadang kepleset loh. Kadang-kadang kalau sulit begitu, ada caranya. Yang pertama diucapkan secara benar, meskipun pelan-pelan, upamanya uji heteroskedastisitas. Untuk memudahkan, kita akan menyebutnya sebagai uji heterosked. Nah, itu bisa lebih mudah. Jadi, kesulitan untuk melakukan artikulasi atau pronunciation, ucapan pelan-pelan, terus kayak beri singkatan. Heteroskedastisitas itu kita nyebutnya berikutnya adalah heterosked. Uji multikolinialitas kita sebut sebagai uji multikon. Nah, itu lebih mudah sehingga berikutnya Anda artikulasinya menjadi lebih mudah dimengerti oleh mitra diskusi Anda. Tentu saja selera humor adalah bagian yang nggak bisa ditinggal ya, karena selera humor itu membuat dunia itu lebih berwarna, sehingga tidak kering, monoton, nggak stres, membuat lebih friendly, lebih akrab, lebih cair suasananya. Ya. Nah ini adalah asertif. Apa sih yang harus kita asertif? Asertif itu ketika kita, saya harus menyampaikan, ini maksudnya apa itu? Maka itu dijelaskan dengan ringkas, tapi jelas. Jangan ringkas, tapi cuma sepotong-sepotong, enggak. Keseluruhan, tapi ringkas. Ya. Anda juga harus asertif. Tatkala Anda akan mengambil keputusan untuk diri sendiri. Ini untuk nasib saya, maka saya harus mengambil keputusan, mengambil sikap. Nggak cuma nurut. Kalau nurut itu pasif. Mengambil sikap. Itu maka Anda harus asertif. Anda juga harus asertif tatkala Anda menghadapi situasi yang kira-kira membutuhkan semangat tinggi. Supaya tidak patah semangat, maka Anda harus bersifat asertif. Yakin. Asertif itu bahasa kerennya itu percaya diri, PD. Nggak sombong, tapi percaya diri. Oke? Nah, kenapa terjadi percaya diri? Salah satunya adalah dia tahu bahwa sebenarnya manusia itu levelnya sama, jadi tidak perlu ada yang ditakutin. Karena dia tidak takut pada siapa saja, maka dia juga memperlakukan secara timbal balik. Oh, karena aku menganggap dia setara, maka dia juga harus aku anggap setara. Itu bedanya dengan agresif. Kalau agresif, dia merasa dirinya lebih tinggi. Sehingga dia memandang semua orang itu ada di bawah dia, maka dia akan cenderung agresif. Kalau pasif, dia memandang dirinya di bawah, sehingga apa aja dia nurut. Dapat ya kira-kira ya? Itu beda utamanya bagaimana cara memandang diri. Oke? Terus kemudian itu juga ditambah dengan adanya kesadaran bahwa yang bertanggung jawab atas tindakan saya sama apa yang saya rasakan itu ya saya sendiri. Maka itu mendorong orang untuk bersikap asertif.
tatkala itu menyangkut konsekuensinya untuk Anda sendiri, terus kemudian menyangkut perasaan Anda, maka Anda harus ekspresikan. Anda harus pertahankan. Anda harus bersifat asertif. Oke? Sekarang bagaimana dengan agresif? Anda perlu melakukan agresif kalau orang itu muter aja. Maka Anda harus masuk dan katakan, gini, yang saya mau tuh begini. Terus dituntut. Kenapa? Kalau dia muter, nggak kelar-kelar, nah pada titik tersebut Anda harus agresif. Ya. Kalau Anda ikut muter, ya sama aja, nggak kelar-kelar itu. Nego. Ya. Ini kaitannya, kalau lawan negosiasi Anda itu juga bingung. Titik apa yang harus saya ambil keputusannya? Bingung. Nah, di titik itu Anda bisa masuk untuk membantu dia mengambil keputusan. Kadang-kadang kita juga menggunakan model-model diketak, dibujuk, dipaksa. Ya. Itu adalah sifat-sifat yang sebenarnya bagian dari agresi. Ya. Tentu saja karakter yang biasa kita temukan adalah kalau salah itu bukan saya tapi kamu. Terus kemudian agresif itu sifat dasarnya adalah menyerang. Ya. Kalau pasif sifat dasarnya adalah menurut. Kalau asertif sifat dasarnya bertahan sambil terus-menerus melakukan kemajuan. Beda ya? Bertahan tapi terus-menerus melakukan kemajuan. Kalau agresif yang penting sikat bro, hajar bro. Nanti belakangan gitu. Biasanya agresif itu seringkali melanggar hak-hak dari lawan negosiasi Anda. Oke? Biasa ya, kalau ada pertanyaan, selagi saya ngomong bisa ditanyakan. Nah ini kalau pasif. Pasif itu kalau Anda nggak mau ngomong apa yang mau. Ya terserah lah, ikut aja. Nah, pada posisi terserah ikut aja, itu Anda masuk yang namanya pasif. Ya. Membiarkan lawan gertak, mempermalukan, membiarkan hak dilanggar, terus kemudian nggak ngambil tanggung jawab. Kenapa? Kapan kira-kira Anda mengambil situasi Anda harus pasif? Silakan. Siapa itu? Mbak Oki, silakan. Tuhan angkat tangan tuh Mbak Oki. Wah kayaknya nggak tahu kalau dia angkat tangan. Ya, saya turunkan tangannya. Tuhan. Oke. Ya. Kapan kita harus pasif? Satu, tatkala situasi yang ada itu menguntungkan kita, kalau kita diam aja. Ada contohnya ya, bagaimana menggunakan pendekatan kelihatannya pasif tapi efektif. Pernah yang paling gampang nego itu kan tawar menawar. Ada orang nawarin, Pak, harga jasa kami itu 2 juta. Nah, kalau agresif, dia akan, oh nggak bisa 2 juta, itu harusnya kan cuma 1,5 juta, kan begini. Anda tuh ngambil untungnya kegedean, kan harusnya itu overhead Anda bisa dikurangin sehingga Anda bisa dia serang. Kalau asertif, enggak, budget saya sekian, budget saya 1,5 juta, maka saya tidak bisa terima itu. Bisa Anda kasih tawaran yang lebih baik, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau pasif, bisa begini kan? Berapa? 1,5 juta. Dengan pakai mukanya, kita nyebutnya poker face, jadi kayak nggak ada ekspresi. Benar 1,5 juta. Udah Anda pikir. Nah, kemampuan itu tadi kelihatannya pasif, tapi sebenarnya dia juga melakukan tekanan secara psikologis. Makanya posisi, waduh,
Jangan-jangan dia tahu harga. Enggak deh Pak, udah yang paling bagus itu udah 1,5 juta deh Pak. 1,5 juta. Benar itu. Anda yakin 1,5 juta? Nah, iya ya, pada waktu saya ngomong saya tidak menyebutkan angka, tapi dengan tanda petik sifat pasif tadi, itu mau nggak mau ikut itu si lawannya. Dia grogi, dia turunin terus. Dapatnya berapa? Bisa jadi 1,100,000. Sementara tadinya kalau saya ngomong, target saya 1,500,000. Cuman kalau dengan sifat dia turun sendiri. Atau yang kedua, tatkala dia membuat kesalahan, tatkala dia melakukan argumen dan kita lihat, oh argumen itu ada data yang salah, ada fakta yang salah, ada cara penarikan kesimpulan yang salah, upamanya cara ngitungnya salah, kita diemin dulu. Nanti di akhir baru kita bisa melakukan koreksi. Itu kata lain dari pasif yang bisa digunakan. Bisa juga dia biarkan lawannya untuk mengambil keputusan, karena Anda tahu keputusan itu akan merugikan dia. Dan kalaupun merugikan Anda atau dalam halnya saya, maka saya akan nanti punya alasan. Loh, ini kenapa kamu nego? Ini bukan aku yang ngambil keputusan. Yang ngambil keputusan dia. Karena dia pangkatnya lebih tinggi, aku ikutin saja. Ya, biasanya kalau negonya nego-nego internal. Ini adalah salah satu cara untuk melepaskan tanggung jawab. Cuma hati-hati ya, trik ini agak sulit dilakukan. Tapi kalau Anda bisa melakukan, ini efektif. Terutama kalau nego dengan atasan-atasan yang relatif nggak gampang menerima kesalahan dia, tidak mudah untuk menerima masukan atau kritik. Oke? Segitiga biru ya, Rin. Nah, saya matiin aja dulu. Nanti kalau mau tanya, raise hand. Tahu kan caranya angkat tangan? Raise hand, nanti saya bisa lihat dari monitor. Nah, itu tadi pasif ya. Bagaimana dengan manipulatif? Nah, manipulatif ini yang sebaiknya jangan dilakukan karena itu sifat dasarnya adalah melakukan penipuan. Ya, modelnya itu menggunakan banyak bahasa-bahasa isyarat. Yang paling pinter berkelit manipulatif ini tadi adalah orang-orang Singapura. Kalau contohnya, seringkali kita tanya, ini argumennya begini-begini, jadi keputusan begini. Apakah Anda setuju? Do you agree with this? Tahu nggak? Dia nggak jawab, no, I don't agree, atau yes, I agree. Enggak. Dia jawabnya apa? We take no exceptions lah. Tahu artinya kan, we take no exceptions lah. Biasanya dia pakai lah. Apa? Aku nggak mau berbeda lah. Kita tidak akan berbeda. Ngomongnya begitu. Udah jalan, ternyata macet. Kita tanya, ini gimana? Kamu waktu itu kan sudah setuju gini-gini. Dia akan jawab, saya tidak pernah mengatakan saya setuju. Kurang ajar ya. Benar. Yang pertama dia apa ngomongnya? We take no exceptions lah. Kita nggak akan berbeda lah. Ngomongnya begitu. Cuman dia tidak eksplisit mengatakan, ya setuju. Di kemudian hari itu dipakai sama dia. Itu adalah sikap manipulatif. Terus kemudian menyembunyikan fakta-fakta. Terus kemudian melakukan pujian-pujian yang nggak masuk akal. Wah, ini Asia Tenggara ini yang paling hebat Anda ini ya. Nggak ada lagi yang bisa kayak begini. Nggak mungkin kan. Itu kan pujian yang nggak masuk akal. Karena tidak ada lombanya. Kecuali kalau bilang, wah Anda berarti dengan sertifikat ini tadi penghargaan dari Bank Dunia,
di level Asia Tenggara yang terbaik untuk analisa mikroekonomi adalah Anda ini. Ini belum ada yang lain yang bisa mencapai kayak gini. Benar, karena itu dikatakan adalah fakta. Atau manipulatif adalah melakukan sarkastik. Sarkastik itu adalah mengganti kata-kata dengan kata-kata yang lebih kasar, tapi tidak secara langsung. Definisinya Anda harus cari sendiri, karena saya yakin Anda sambil buka Zoom ini, Anda juga punya akses ke Google, maka Anda cari tahu apa itu kata sarkastik. Ya. Dan yang terakhir manipulatif yang paling jago adalah dia mengeksplorasi perasaan bersalah dari lawan nego. Umpamanya, yang paling sering itu kalau umpamanya di Jogja. Di Jogja itu kalau Anda dari hotel mau ke Malioboro, manggil becak di depan hotel, itu Anda kaget. Berapa Pak? Oh gampang Pak, oh, jangan gampang-gampang, berapa? Maka mereka menyebut angka yang nggak masuk akal, umpamanya 15.000. Nanti pulang balik, saya tungguin 15.000. Oh murah Pak, iya di sini murah. Yang terjadi apa? Begitu Anda naik, Anda tidak langsung ke Malioboro. Anda dibawa dulu ke pabrik kaos, Anda dibawa dulu ke toko bakpia, dibawa ke toko oleh-oleh, dan diharapkan nggak belanja. Dia nungguin. Enggak, ini ada teman saya yang beli. Monggo silakan dilihat dulu. Ya. Kalau nggak beli, dia akan terus mencoba supaya Anda masuk ke salah satu toko oleh-oleh sampai beli. Ya. Kalau Anda nggak beli, bahkan langsung aja. Begitu baik, dikasih 15.000, melintir dia. Masa 15.000, nggak cukup tuh. Tadi sampai bilang 15.000. Iya. Tapi kan Anda nggak belanja di toko ini saya. Oh, saya kan nggak ngomong belanja. Saya mau ke sana langsung. Dari hotel ke Malioboro balik berapa? 15.000. Ya saya ikutin. Iya, tapi kan kalau Anda nggak belanja, saya nggak dapat apa-apa. Itu kurang ajarnya sih. Oh, ya tolong Pak, saya kan makan begini. Bapak tahu sendiri. Untuk makan aja kita berapa? Bapak bisa punya rezeki. Sungguhnya Bapak harus banyak bersyukur. Ada perasaan bersalah, iya ya. Saya ngelawannya tukang becak. Saya ngelawannya orang miskin, padahal saya orang kaya raya. Nah ya udahlah, kasih. Itu adalah contoh dari sikap manipulatif. Ini paling terkenal di Jogja itu urusan nawar ongkos jasa becak itu bagian yang sulit. Karena mereka cenderung manipulatif. Di depan ngomong iya, di belakang ngomong. Makanya Anda tahu Blangkon ya. Blangkon itu di depannya bagus, di belakangnya ada jendol. Itu tadinya untuk melipet kain. Tapi banyak orang menafsirkan di depannya bagus, di belakangnya itu dia akan gimana ya? Ketidakpuasan dia ada di belakang dan sewaktu-waktu dia bisa meledak tanpa Anda tahu. Jangan lupa yang paling utama karena mereka berasal dari kebudayaan interior. Ingat dong sebelumnya budaya interior memang tidak akan melakukan komunikasi secara straightforward. Oke? Hati-hati dengan manipulatif. Banyak yang menggunakan trik ini dan kalau Anda mau menggunakan ini sangat-sangat hati-hati karena ini risikonya besar dan ingat ya, ini cenderung melakukan penipuan. Saya pribadi tidak suka dengan kosakata penipuan. Nego itu nggak boleh nipu. Okay? Tapi nego tidak boleh naif. Udah pernah saya ceritakan kan bedanya antara jujur sama naif. Oke? Okay? Ini ada yang denda, ingat ya? Maka trik yang harus dihindari nomor 1, jangan pernah berbohong.
Anda tidak mengatakan sesuatu, boleh. Ya, meskipun sebaiknya jangan. Tapi kalau contoh, balik lagi saya contoh. Nabi Muhammad itu dia berdiri di satu titik. Tapi ada orang lari, terus apa yang dilakukan? Dari satu titik beliau pindah ke titik sini. Gak lama kemudian ada orang datang, dia tanya, Mat, lu lihat gak ada orang lewat sini tadi? Emang kenapa ya? Itu budak gua, wah itu kurang ajar, kalau itu gua tangkap, gua siksa dia, gua bunuh. Apa jawabannya Nabi Muhammad? Semenjak aku berdiri di sini, aku tidak melihat seseorang atau siapapun kecuali engkau. Bohong nggak? Menurut Anda bohong nggak? Coba. Tidak bohong. Pada waktu berdiri di sini, nggak melihat siapapun. Tapi, tatkala berdiri di sini, yang di sebelumnya, beliau lihat kan, beliau nggak ngomong. Kalau beliau ngomongnya begini, gua selama berdiri di sini nggak ngeliat siapa-siapa kecuali lu. Tapi waktu gua di sebelah sono, ada tuh yang lewat ke sana. Itu bukan jujur, itu naif. Oke? Jadi Anda harus menghindari berbohong. Posisinya akan beda kalau semenjak aku berdiri di sini, aku nggak ngeliat siapa-siapa dulu. Kalau yang nanya itu tadi dia akalnya panjang dan hati-hati, sebelum ini lu ngeliat, sebelum ini lu di mana berdiri? Oh di situ. Waktu lu di situ lu melihatnya. Nah di titik ini harus dikatakan apa adanya, boleh dilakukan kata-kata yang menutupi, tapi tidak boleh bohong. Oke? Yang kedua adalah membesar-besarkan. Masalahnya sebenarnya kecil, tapi gede-gedein sehingga seolah-olah gawat. Saya nego dengan Anda, karena saya tahu kelemahan Anda, saya besar-besarkan kelemahan Anda. Sehingga wah ini gede banget. Nah, itu nggak baik. Kenapa? Terutama yang terakhir ini penipuan. Kenapa? Anda harus berpikir, kalau Anda nego, itu jangan hanya untuk kala itu aja. Kenapa? Masih ada masa depan. Kita nggak tahu. Kalau sewaktu-waktu saya nego dengan Anda, saya melakukan kebohongan besar-besar bahkan penipuan, saya menang di nego itu. Saya mewakili perusahaan A, Anda mewakili perusahaan B. Lah, ternyata di dalam perjalanan waktu perusahaan A bangkrut. Karena saya cari kerjaan satu-satunya yang perusahaan yang industrinya sama dan mempunyai lowongan adalah perusahaan B. Saya ngelamar ke perusahaan B. Begitu di perusahaan B, rekruternya tahu nggak siapa? Anda. Runyam kan saya. Ya, maka hati-hati. Menggunakan ini harus hati-hati. Karena apa? Masih ada masa depan. Reputasi harus terus dijaga. Karena kita tidak tahu kapan reputasi tersebut dibutuhkan. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada raise hand? Oke. Berikutnya. Nah ini Anda harus melakukan latihan untuk melakukan trik ini. Ini seperti biasa berat. Cuman satu kata yang mesti saya ingatkan berulang kali. Ini berat, sulit, ya. Saya janjikan ini berat dan sulit. Tapi saya pastikan ini tidak impossible. This is not impossible. Yes, this is hard. This is complicated. Yes, but this is not impossible. Artinya, kalau Anda mau dengan usaha dan izin Allah, bisa.
Anda harus optimis dengan itu. This is not impossible. Oke? Apa trik tersebut? Anda dapat melakukan cara dengan memperlemah lawan. Umpama alternatifnya dikurang-kurangi, kalau perlu belok-belokin. Terus kemudian kalau dia buat kesalahan itu diserang terus. Atau kalau perlu menggunakan kata-kata yang menekan, atau kalau dia punya aliansi, gimana aliansinya itu pecah. Itu bisa dilakukan, tapi tunggu dulu. Melawan siapa dan Anda harus punya tujuan mulia. Ini sangat berbahaya karena ini kayak pisau, ya. Pisau itu bisa digunakan untuk memotong daging, bisa digunakan untuk merapihkan dahan bunga, bisa juga untuk bunuh orang. Maka hati-hati penggunaan pisau. Ini juga adalah hati-hati penggunaan. Memperkuat posisi adalah membangun image tentang seseorang atau diri sendiri. Sehingga lawannya jadi kader. Aduh, nggak kuat gue melawan gitu. Ya udah deh, nyerah aja deh. Ya. Bisa juga menggunakan tekanan pakai pihak lain, umpamanya lewat medsos, lewat koran, lewat macam-macam. Ya. Juga bisa seperti halnya tadi tidak mengungkapkan. Ini yang dimaksud dengan jujur, tapi nggak naif. Kalau nggak perlu nggak diungkapkan. Tapi kalau ditanya harus dikatakan sebenarnya. Terus yang terakhir, yang berikutnya adalah informasi yang ada dieksploitir, digali terus, sehingga akan menemukan apa kelemahan dari lawan Anda, gimana menutup alternatif, gimana bikin satu penawaran dia nggak bisa nolak, atau bagaimana dia punya kawan-kawannya itu jadi nggak kompak. Ini menarik menggunakan eksploitasi informasi. Mengolah ibaratnya ada lubang jarum, kesempatannya dari lubang jarum, Anda korek dari sampai segede sumur. Nah itu jago itu. Oke, tapi ingat ya, tidak melakukan penipuan, tidak mengatakan kebohongan. Oke? Ya. Ini juga latihan. Tapi yang saya maksud mengubah pemikiran ini ada dua. Mengubah pemikiran itu adalah tadi yang ngomong iya, habis itu enggak. Itu kurang ajar. Tapi yang kalau dia disebut mengubah pemikiran yang benar, itu adalah bagaimana lawan negosiasi Anda, mitra negosiasi Anda, kemudian karena argumennya dia merubah pemikirannya sehingga dia bisa menerima ide-ide, masukan, alternatif, saran dari Anda. Kalau itu boleh. Tapi kalau Anda merubah pemikiran Anda sendiri, itu namanya pelin-pelan. Janji tapi nggak ditepati. Ini ingkar janji. Yang berikutnya adalah menimbulkan noise, gangguan. Umpamanya, informasinya dilebih-lebihkan. Ini gangguan ini hampir sama dengan membesar-besarkan. Termasuk juga manipulatif, berpura-pura lemah. Sehingga orang tersebut ngomong banyak. Padahal kita tahu yang diomongkan itu saya sudah tahu dan itu salah. Itu ada unsur manipulatif. Yang berikutnya lagi adalah melakukan maksimalisasi. Artinya dia neken habis. Tidak memberikan ruang kepada mitra atau lawan negosiasinya untuk mendapatkan win-win solutions. Jadi ini ke arah win-lose solutions. Saya menang, sampai sengsara. Kalau sampai nggak menang, ya itu derita lu. Nah ini bahaya. Kenapa kira-kira bahaya?
Hampir sama dengan yang sebelumnya. Ini masalah reputasi. Kalau saya di perusahaan A, dari perusahaan B, saya hajar begitu, satu waktu saya butuh bantuan Anda adalah kampret. Bisa, lu dulu nipu gua, lu dulu nekan gua, lu membuat gua menjadi posisi yang sangat sulit segala macam. Diinget-inget itu nanti sama orang-orang. Dan reputasi ini menjadi sangat penting. Ya. Makanya saya selalu ngomong sama orang-orang, terutama kawan-kawan saya yang seumur, sederhana. Kalau nolong itu jangan kecil. Kalau jadi penjahat itu jangan receh. Nolong itu yang gede. Atau penjahat itu yang paling top. Karena apa? Anda korupsi 1 juta sama Anda korupsi 100 triliun. Sama dosanya. Tapi kan hasilnya lebih gede 100 triliun. Gitu. Ya, kelihatannya menyesatkan, tapi maksudnya sederhana. Kalau Anda mau nolong 100 triliun, itu tidak pernah bisa dilakukan kalau belum punya refleks atau kebiasaan dan keahlian dari 1 juta. 1 juta, 5 juta, 10 juta, 50 juta, 100 juta, 500 juta, 1 miliar, 20 miliar, 1 triliun, 20 triliun, baru bisa 100 triliun. Nah, kalau dari awal saya sudah bilang, kalau nyolong jangan kecil-kecil, maka dia tidak akan pernah mulai nyolong dan tidak akan pernah mencapai 100 triliun. Oke, nah itu kalau niat juga. Kalau mau nipu, kalau mau nyolong, jangan yang kecil-kecil. Percuma. Terakhir sama-sama masuk neraka. Nanti sama-sama masuk penjara ya. Jadi sekalian. Harapannya Anda tidak pernah sampai ke angka yang besar tersebut. Oke. Nah, untuk itu ada video referensi tentang teknik negosiasi yang nggak boleh dilakukan. Silakan Anda lihat. Video ini bagus. Artinya ingat ya, pada waktu Anda negosiasi, Anda menunjukkan diri Anda menunjukkan integritas Anda. Ada merek pribadi Anda yang turut di dalam negosiasi. Kenapa? Ini menjadi penting. Yang berikutnya adalah jangan pernah loyal pada satu perusahaan. Anda harus loyal pada profesi Anda. Loh, apa bedanya Pak antara loyal perusahaan sama loyal profesi? Beda. Kalau perusahaan, maka benar atau salah perusahaan itu Anda harus ikuti. Melanggar hukum atau taat, Anda mesti ikuti karena loyal pada perusahaan. Tapi kalau Anda loyal pada profesi, profesi itu selalu mengedepankan tentang bagaimana bekerja secara baik dan benar. Ini dalam arti profesi yang benar loh, bukan profesi saya maling nggak bisa. Ya. Bentar, ada telepon dari bos. Assalamualaikum, Cak. 6 Plaza. Ya, Assalamualaikum. Ya, maaf. Karena kalau bos itu ada duit. Oke, jangan lupa ya lihat video referensi itu. Nanti kita akan latihan, bisa jadi di dalam video referensi itu akan masuk di dalam UAS. Jadi menurut Anda teknik negosiasi apa yang Anda harus hindarkan? Berikan contohnya, jelaskan dan berikan contohnya. Kalau nggak melihat ini, insya Allah bingung. Oke, demikian untuk presentasinya. Saya kasih kesempatan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, maka sesi ini kita sudahi dan kita akan pindah ke Zoom berikutnya untuk sesi mata kuliah Product and Design Development. Oke,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.